semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Ayuni dengan NIM 2410861029. Video kali ini saya buat untuk melengkapi nilai UAS pada mata kuliah Hukum Media yang diampu oleh Bapak Yuliandre Darwis. Pada video ini, saya akan membahas beberapa contoh kasus pelanggaran di media yang pernah terjadi di Indonesia, serta mengaitkannya dengan kode etik dan juga undang-undang. Baiklah, sekarang masuk kepada kasus yang pertama, yaitu pelanggaran kode etik jurnalistik yang ada di Indonesia. Saya mengambil satu contoh kasus, yaitu pemberitaan identitas anak korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya di Luwu Timur. Kasus ini terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Namun, dalam proses peliputannya, beberapa media online memberitakan kasus ini sangat spesifik dan juga detail, seperti menyebutkan inisial nama korban, terus hubungan korban dengan pelaku bagaimana, serta lingkungan tempat tinggal korban itu sendiri, yang dimana pemberitaan tersebut membuat identitas korban mudah ditebak dan juga mudah diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga korban kembali mengalami tekanan psikologis akibat sorotan publik dan juga stigma sosial yang ada di lingkungannya tersebut. Kode etik jurnalistik yang berlaku adalah Kode etik jurnalistik pasal 5 yang berbunyi wartawan dilarang menyebutkan identitas anak yang menjadi korban kejahatan seksual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Identitas yang dimaksud mencakup nama, inisial korban, foto, maupun keterangan lain yang dapat mengarah pada pengenalan korban. Jika kita kaitkan dengan kode etik pasal 5 tadi, contoh kasus Luwu Timur ini menunjukkan pelanggaran etika pers karena media tidak sepenuhnya melindungi identitas anak korban. Fokus pemberitaan seharusnya fokus pada hukuman pelaku saja, bukan pada detail yang berpotensi membuka identitas korban. Penyelesaiannya dilakukan melalui teguran Dewan Pers, bisa juga dengan koreksi pemberitaan, namun bukan pidana, karena yang dilanggarnya adalah etika jurnalistik. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus yang kedua, yaitu pelanggaran penyiaran yang tidak mendidik yang ada di Indonesia, dan kita kaitkan kepada undang-undang penyiaran yang ada di Indonesia. Sembako sampah oleh Ferdian Paleka pada tahun 2020. YouTuber bernama Ferdian Paleka ini mengunggah video prank yang memperlihatkan dirinya membagikan sembako kepada sekelompok waria yang ada di kota Bandung. Namun, sembako tersebut ternyata berisikan sampah dan juga batu, sehingga korban merasa dipermalukan dan juga merasa sakit hati. Video ini viral di YouTube dan juga berbagai media sosial lainnya, serta banyak mendapat kecaman luas karena dianggap merendahkan martabat manusia. Undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang berbunyi isi siaran harus menghormati nilai, kemanusiaan, tidak mengandung unsur penghinaan, juga bersifat mendidik dan juga bertanggung jawab. Konten prank tersebut tentunya bertolak belakang dengan undang-undang penyiaran yang ada di Indonesia yang telah saya jelaskan tadi, karena tidak memberikan nilai edukasi dan justru mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Akibatnya, Ferdian Paleka diproses secara hukum dan kontennya ditarik dari platform YouTube atau platform manapun yang telah dia posting. Kasus ini menunjukkan bahwa tayangan yang viral tetap bisa dikenai sanksi jika melanggar norma penyiaran. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, yaitu contoh kasus pembajakan konten hak cipta, dan juga kita kaitkan kepada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Di sini saya mengambil contoh spesifiknya, yaitu dari aplikasi Telegram, yang dimana di aplikasi Telegram itu memiliki beberapa grup yang berisikan penyebaran film-film dari luar negeri dan juga dari Indonesia yang ilegal. Dari beberapa tahun terakhir, banyak grup Telegram yang secara terang-terangan membagikan film dan series Indonesia maupun luar negeri secara ilegal, termasuk film bioskop yang masih tayang pada saat itu.
Grup ini biasanya membagikan link unduhan atau file video lengkap tanpa izin dari pemegang hak cipta. Kasus ini sangat viral dan menjadi perbincangan hangat di publik. Dalam kasus ini, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi, film termasuk ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Setiap bentuk pengadaan atau pendistribusian tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum. Berarti pembajakan film melalui Telegram jelas melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena merugikan pembuat dan juga produser film secara ekonomi. Meskipun dilakukan di aplikasi pesan pribadi, Telegram tetap termasuk media digital. Oleh karena itu, admin grup dan penyebar konten bajakan dapat dikenai sanksi pidana dan denda meskipun kontennya tersebar secara online. Baiklah, sekarang kita masuk kepada yang keempat, yaitu yang terakhir, analisis penerapan Undang-Undang ITE dalam kasus hoax di media digital. Saya mengambil contoh kasus yaitu video deepfake Presiden Prabowo tentang bantuan dana pada tahun 2025 ini. Pada awal tahun 2025 lalu, beredar video di media sosial yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto seolah-olah memberikan informasi mengenai bantuan dana kepada masyarakat. Video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi teknologi deepfake dan digunakan untuk menipu masyarakat. Video ini sempat viral dan menyebabkan kerugian bagi beberapa korban, sebelum akhirnya pelaku ditangkap oleh kepolisian. Undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya pada pasal 28 yang menyebutkan bahwa penyebaran berita bohong yang merugikan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana. Kasus ini menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE berperan penting dalam menindak penyebaran hoax di era digital. Meskipun konten dibuat dengan teknologi yang canggih dan juga tampak meyakinkan, pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum atas dampak yang ditimbulkan. Dari keempat kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan media dan juga media digital di Indonesia tetap dibatasi oleh kode etik dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Setiap pelanggaran meskipun bersifat viral tetap memiliki konsekuensi hukum yang sama. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.